Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel aku. Kali ini aku mau bikin ide masakan yang simple dan enak banget. Dan ini tuh bisa bikin boros nasi ya. Dan cara masaknya pun simple dan bahannya mudah. Nah, siapa yang penasaran apa yang akan aku masak hari ini? Tonton videonya sampai selesai ya. Nah, pertama di sini aku udah siapkan ini tuh kerang ijo atau kerang yang sudah dikupas. Kalau dalam bahasa Sundanya tuh di sini tuh disebutnya remis basah ya. Dan akan aku masak. Lalu di sini juga aku udah siapkan tempe, perbumbuan, dan aku siapkan 1 papan tempe ya. Dan aku siapkan juga ini daun bawang buat tempenya nanti. Nah, pertama di sini aku mau cuci dulu untuk si remisnya ini. Kalau di tempat Bunda semua ini disebutnya apa ya? Mungkin pasti tiap daerah itu pasti beda namanya juga. Dan ini kita cuci dulu sampai si remisnya ini bersih. Dan dibuang airnya ya, agar si remis atau kerangnya ini tidak bau anyir. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan ada sisa-sisa kerang yang menempel pada remis ini, kita bersihkan dan kita buang, atau kotorannya kita buang ya. Atau misalkan ada yang seperti berbentuk rambutnya ini kita buang juga, biar lebih enak kita makannya. Dan dibersihkan aja ya untuk semua kerangnya. Dan kalau udah ini kita cuci kembali si kerang atau remisnya ini, dicuci sampai benar-benar bersih. Dan kalau udah bersih kita buang airnya, dan ini akan kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya di sini aku mau haluskan dulu untuk perbumbuannya. Di sini aku pakai 5 buah cabai merah besar. Kalau mau diganti ke cabai keriting juga boleh banget ya, disesuaikan aja sesuai selera. Lalu aku tambahkan juga 2 siung bawang putih dan sekitar 5 siung bawang merah. Dan kalau pengen pedas ini boleh ya ditambahin cabai rawit, karena di sini anak aku ikut makan jadi aku nggak tambahin. Dan ini dihaluskan aja sampai benar-benar halus. Dan kalau ini udah halus, ini akan aku tumis nanti dan aku sisihkan dulu. Dan untuk petenya juga di sini aku mau kupas-kupas aja. Dan di sini aku mau cek dulu ya apakah ada makhluk hidup di dalamnya, dan ternyata alhamdulillah nggak ada tanda-tanda kehidupan di dalam pete ini. Dan ini aku belah-belah aja semuanya. Dan akan aku lepaskan dari kulitnya ini ya. Dan kalau misalkan Bunda nggak suka pete ini, boleh di skip aja untuk petenya. Dan dikeluarkan aja ya untuk semua petenya ini. Dan ini dia untuk petenya sudah aku keluarkan. Selanjutnya di sini aku mau panaskan dulu minyak. Aku mau goreng dulu untuk si remisnya ini ya, digoreng sampai setengah matang. Atau kalau mau langsung dimasak pun gak apa-apa, sesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Dan ini digoreng aja sampai setengah matang. Dan kalau udah setengah matang seperti ini sudah siap kita angkat. Dan ini diangkat aja ya untuk semua remisnya. Dan kalau udah di sini aku mau lanjut untuk menumis si bumbunya. Aku juga itu udah siapkan sedikit minyak ya, bekas minyak ngegoreng
si remisnya tadi, lalu aku kurangin sedikit, lalu kita tambahkan juga daun salam dan daun serehnya. Nah, kalau Bunda punya daun jeruk di rumah boleh ditambahkan ya, karena aku lagi nggak ada jadi aku skip dulu. Dan ini dimasak sampai matang. Nah, kunci masakan biar lebih enak itu si bumbunya itu harus benar-benar matang ya. Dan kalau udah benar-benar matang, lalu kita masukkan si remis yang tadi sudah kita goreng. Dan ini diaduk-aduk sampai merata. Dan akan aku tambahkan juga sedikit air. Dan ini diaduk-aduk kembali. Dan akan aku tambahkan juga ini kaldu ayam bubuk, aku pakai Royco aja. Aku pakai 1 bungkus itu, nggak aku pakai semua ya. Lalu aku tambahkan juga setengah sendok makan gula pasir dan sedikit kecap manis. Dan ini diaduk-aduk kembali sampai si bumbunya ini tercampur merata ya. Dan kalau udah tercampur merata, jangan lupa kita masukkan untuk si petenya juga. Atau kalau misalkan teman-teman semua pengen petenya ini lebih mateng atau lebih lunak, boleh dimasukkan berbarengan dengan pas kita masukin si remis di awal tadi ya. Dan ini udah mateng untuk si remisnya. Ini tuh masaknya gak terlalu lama karena kita goreng dulu tadi si remisnya ya. Dan teksturnya juga tidak hancur. Dan kalau udah, ini aku pindahkan ke dalam piring. Dan ini sudah siap kita sajikan ya. Nah, kalau bunda muda di rumah biasanya kalau bikin remis ini dimasak kayak gimana nih? Boleh ya komen di bawah atau kita share. Nah, selanjutnya di sini aku mau bikin bumbu untuk si tempe mendoan. Karena di sini aku pengen bikin menu yang simple aja. Aku tambahkan itu 2 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih tapi ukurannya kecil dan setengah ruas kunyit. Lalu untuk ketumbarnya aku pakai yang bubuk aja sekitar 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh dan garam sedikit atau setengah sendok, dan ini kita haluskan aja. Atau kalau mau di blender pun boleh ya, disesuaikan sesuai selera aja. Dan ini kalau udah halus akan aku sisihkan dulu. Dan sekarang di sini aku mau menyiapkan untuk tepungnya. Di sini aku pakai 7 sendok makan tepung terigu. Lalu aku pakai juga di sini 2 sendok makan tepung tapioka. Dan untuk tepung tapioka ini bisa diganti pakai tepung beras ya. Lalu setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, dan ini juga bumbu yang udah kita haluskan tadi. Lalu terakhir kita tambahkan air putih ya. Dan untuk menambahkan air putih ini dikira-kira aja atau kita tambahkan sedikit demi sedikit agar tidak terlalu keenceran ya. Dan ini diaduk sampai si adonannya ini tercampur merata dan diaduk sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan ya. Nah, ini dia teksturnya sudah merata dan aku sudah cicipi dan ternyata kurang gurih. Lalu aku tambahkan lagi untuk kaldu ayam bubuknya, dan ini diaduk sampai merata lagi. Dan terakhir akan aku tambahkan juga ini irisan daun bawang ya, dan diaduk-aduk sampai merata. Dan ini adonannya sudah siap untuk kita goreng atau kita campurkan dengan tempenya nanti ya. Nah, selanjutnya di sini aku juga udah siapkan tempe. Ini tuh sebenarnya ada setengah potong, cuman pas paginya udah aku pakai sedikit. Dan ini akan aku iris-iris sekarang. Dan ini aku iris-iris tipis-tipis aja ya.
dan diusahakan pisaunya ini harus tajam agar pas motongnya ini benar-benar tipis atau tidak mudah hancur untuk si tempenya. Dan diiris aja untuk semuanya ya. Dan di sini aku irisnya lebih tipis biar karena aku pengen si tempenya ini lebih kering pas kita goreng. Kalau misalkan teman semua lebih suka yang tebal, itu disesuaikan selera aja ya. Dan ini tempe dan adonannya sudah siap dan akan aku campurkan untuk tempe ke adonan. Aku basahi si tempenya ini pakai adonan basahnya ya. Dan ini siap kita goreng. Dan di sini juga aku udah siapkan minyak goreng dan sudah aku panaskan. Lalu kita masukkan tempenya ya satu persatu. Dan dimasukkan aja sampai memenuhi si teflonnya. Dan untuk menggorengnya di sini aku gunakan api sedang aja ya, karena aku pengen si tempenya ini lebih kering. Kalau misalkan bunda semua lebih suka tempenya ini lebih basah atau seperti mendoan setengah mateng, itu disesuaikan selera masing-masing aja. Dan kalau si tempe yang bawahnya ini sudah kering, lalu kita balik dan kita goreng lagi sampai semua permukaannya ini benar-benar matang dan kering ya. Dan ini dia tempenya sudah matang, dan ini juga udah aku potek-potekin ya untuk si tempenya agar lebih memudahkan kita makannya nanti atau lebih mudah kita angkat. Dan ini akan aku langsung angkat aja untuk semua tempenya. Mungkin kalau cara masak tempe ini sudah umum ya, semua ibu-ibu di luaran sana pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi. Tapi di sini aku cuman pengen share aja ya gimana kegiatan aku dan gimana cara aku masak sehari-hari. Dan ini dia masakannya udah jadi dan udah mateng, dan ini tuh cocok banget disajikan sama nasi anget. Dan ini tuh enak banget ya untuk tempenya juga, kalau masih anget ini kriuk, dan alhamdulillah kalau udah dingin pun masih agak kriuk juga, masih terasa. Dan terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.